الحسنة وارحمني بنور محبتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Pada kesempatan malam yang mulia ini, sekelumit setelah kita sama-sama membaca Ratibul Idris, dilanjutkan dengan pembacaan salawat Abbasiyah dan salawat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan kita membaca maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca menjadi saksi bahwa kita adalah pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang merindukan syafaatnya, manusia yang membutuhkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kesempatan yang mulia ini sekelumit saya akan menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani di dalam suatu karyanya yang bernama Kitab Qomi Tugiyah. Bagaimana pendapat Syekh Nawawi Tanara mengenai tentang pentingnya manusia belajar ilmu, belajar berpengetahuan. Ilmu artinya berpengetahuan. Kata Syekh Nawawi, watlub li'ilmi, wajib kamu hukumnya menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Cuma di dalam menghasilkan untuk hasilnya ilmu, dijelaskan di sini iklan anna tahsilal ilmi an-naw'aini kasbiyyin wa sama'iyyin, bahwasannya perlu kita ketahui bahwa bisa dihasilkan kita menuntut ilmu yaitu dengan dua cara. Kasbiyun pertama dengan cara kasab, dengan cara usaha. Wasam'in dan kedua dengan cara mendengar. Jadi ada istilah sama'i itu jipi, ngaji jipi. Ada kasbi, kasbi adalah usaha, belajar ke depan kepada guru, belajar membaca di depan guru. Fal kasbi huwa al-ilmul hasilu bi mudawamati darsi. Maka ilmu secara kasabi, ilmu secara yang bisa hasil kita pakai usaha, wa al-ilmul hasil yaitu ilmu yang bisa dihasilkan bimudawamati darsi, pertama dengan kontinu tadarus membaca ilmu tersebut. Apabila kita sedang belajar ilmu Al-Quranul Karim, apabila kita ingin sukses menghasilkan pelajaran ilmu Al-Quran tersebut, tidak cukup belajar 1 minggu sekali. Maka caranya bagaimana? Kata Syekh Nawawi Tanara, dengan cara kasabi bimudawamati darsi, yaitu dengan mudawamah, terus menerus tadarus membaca kitab tersebut atau Al-Quran tersebut yang sudah dipelajari. Nah begitu. Misalkan pertemuan pertama kita belajar huruf H. Misalkan pertama makhorijul huruf H, terus sampai ketemu minggu ke depannya ulang-ulang aja itu mulu. H, H, H,
Terus continue seperti itu. Tapi jangan terus. Nanti itu insya Allah bisa hasil. Bimudawamati darsi. Wal qiraati alal ustad, yang kedua dia membaca di depan sang guru bacaan-bacaan yang ia pelajari, maka ilmu itu tidak bisa hasil dengan cara otodidak. Apa otodidak? Belajar sendiri, kagak bisa. Hafal cangkem kagak bisa. Maka untuk menghasilkan ilmu yaitu harus ada seorang guru yang mengajarkan mana salah, mana benar, mana bacaan dibaca salah, mana bacaan dibaca benar, mana tata cara wudu yang benar, mana tata cara sholat yang benar. Tidak bisa otodidak, tidak bisa hanya melihat saja. Karena ada cerita orang sholat cuman bodoh. Jadi orang bodoh itu repot kemana-mana, repot bawa orang bodoh itu. Ada 3 orang bodoh. Pertama, orang bodoh ini bernama Zaid. Yang kedua, orang bodoh ini namanya Umar. Yang ketiga, nama orang bodoh ini Bakar. Bukan Akbar, Bakar. Dari 3-tiganya ini dia orang bodoh. Namanya orang bodoh. Nah, sekalipun dia orang bodoh tapi meyakini bahwa sholat wajib baginya. Walaupun bodoh tetap bahwa sholat ukuran diterima dan tidak itu urusan Allah. Kata dia keyakinannya begitu. Sholatlah si orang 3 tersebut. Kebetulan sholatnya ini bukan di masjid yang rapi. Kalau dulu mungkin di balik gubuk. Ya, tahu balik gubuk tuh? Nah, dulu tempat-tempat panggung. Zaid jadi imam. Zaid jadi imam. Bakar jadi makmum. Umar jadi makmum. Kata Zaid sebagai imam, usolli fardhal maghribi. Fasih. Salata raka'ati mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Fasih kalau lapar dari Zaid. Subhanallah. Maka akhirnya mengikuti makmumnya ini Umar dan Bakar. Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah sholat ini berjalan 1 rakaat, 2 rakaat, kebetulan ayah beri kebetulan ada tikus kencing kepada Zaid sang imam, atau datang kucing kencingin Zaid. Otomatis ketika sang imam didatangi najis, maka otomatis sholatnya batal. Bakar tahu bahwa Zaid ini dikencingi tikus. Kata Zaid, kata siapa? Bakar. Dia imam ain Bakar. Karena apa batal? Karena walau bagaimanapun dia dikencingi kucing atau dikencingi tikus. Bayar, dikasih tahu sama Bakar. Sholat lu batal. Sholat lu batal. Pak ngasih tahu bahwa dia sholatnya batal karena dikencingi kucing atau karena dikencingi tikus. Sengaja Bakar memberitahu Zaid sholatnya batal, padahal dia juga batal. Kenapa? Karena dia ngasih tahu Umar. Untung saya kagak ngomong. Kata Umar, untung saya kagak ngomong. Oh, yang Bakar mah Zaid doang sama Bakar. Kata Umar, untung saya mah kagak ngomong. Ini orang bodoh mah begitu. Yang batal mah cuma Zaid dan Bakar. Kata Umar, saya mah kagak batal. Padahal 3-tiganya batal. Zaid batal karena kedatangan najis. Bakar batal karena memberitahu bahwa Zaid kedatangan najis dan batal sholatnya. Dan Umar berbicara, untung saya kagak ngomong. Ini 3-tiganya bodoh. Maka bodoh dipakai ibadah juga repot. Ini akibat
akibat bodoh. Maka perlu belajar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak asal lihat-lihat. Malum banyak ceritanya orang bodoh, orang mualaf. Jadi makmum melihat orang Islamnya ketoker mulu ngikuti ketoker. Kan begitu namanya juga orang bodoh namanya sholat ikut-ikutan. Maka kata Syekh Nawawi, tanara ilmu secara kasabi itu bisa dihasilkan dengan tadarus membaca kitab tersebut atau Al-Quran tersebut atau pelajaran tersebut, wal qiraati alal ustad, dan berikutnya membaca di depan sang guru salah dan benarnya bacaan-bacaan ibadah atau bacaan-bacaan membaca Al-Quranul Karim. Nah itu secara kasabi. Nah kalau ini namanya jiping, samai. Nah kalau kayak begini namanya samai, namanya jiping. Bagaimana yang samai? Wasamai huwa at-ta'allumu minal ulama fi simai fi umuridin wa dunia. Adapun cara menghasilkan ilmu dengan cara mendengar alias jiping, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ya namanya juga jiping. Alhamdulillah bisa keluar lagi. Coba kalau kagak keluar ngopet semua itu. Ya. Bagaimana secara jiping? Wa at-ta'allum minal ulama, yaitu bisa dihasilkan dengan cara berguru minal ulama, dari para ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimatnya di sini ulama berarti berguru bukan hanya dengan satu kiai. Berarti berguru kepada siapa saja yang sifatnya komponen ilmunya mumpuni. Makanya ulama mufradnya alimun. Kalau satu kiai namanya alim. Kalau banyak berarti namanya ulama. Kalau banyak berarti namanya ulama. Makanya organisasi NU itu namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, karena di dalamnya bukan hanya satu kiai tapi berpuluh-puluh, beratus-ratus kiai. Maka namanya ulama. Kalau alim kiai berarti cuma satu orang. Itu Kaudin ulama. Padahal ngomonginnya sama satu orang. Salah. Oh ini yang ulama mah ini katanya. Salah. Ini yang alim. Harusnya begitu. Berarti kalau banyakan baru ulama. Kalau satu orang berarti alim. Harus bisa membedakan mana ulama, mana alim. Kalau alim berarti menunjukkan kepada satu orang yang berilmu. Kalau ulama berarti menunjukkan kepada manusia yang mana banyak orang-orang berilmu. Itu namanya ulama. Nah, dengan cara mendengarkan. Jadi berguru itu tidak cukup dengan satu guru, harus dari beberapa guru. Bisima, dengan cara mendengar fi umuridin, di dalam urusan agama, wa dunia, dan dengan cara urusan dunia. Nah wa hadza la yahsulu illa bi mahabbatil ulama. Nah cara berguru secara samai ini, secara hanya jiping saja, kata Syekh Nawawi, tanhara la yahsulu, ini tidak akan bisa berhasil illa bimahabbatil ulama, terkecuali ia cinta terhadap para ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya kalau seandainya ingin hasil dalam menuntut ilmu, bimahabbatil ulama, cintailah para ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqtilati mahum, dan ikut campur di sana. Ikut nimrung beserta para ulama, wal mujalasah, dan ikut duduk bersama lahum beserta para ulama, wal istibsar, dan ikut mentafsirkan, ikut tanya-tanya ini gimana hukumnya, nanya. Nah itu ngaji cepat jiping. Insya Allah dengan istibsar, dengan butuh penafsiran, insya Allah kita akan bisa hasil
ilmunya ini mah meneng baik. Meneng padahal kagak ngerti, meneng orang mengantuk. Nah, kalau tidak bisa ya ditanya. Kalau tidak bisa menjawab ya cukup jawab tidak bisa. Ini mah udah tahu kagak bisa ditanya. Sok tahu. Sama-sama terus ke neraka kan gitu. Jadi kalau ditanya kita tidak bisa jawabannya, jawablah adri, jangan sok tahu. Minhum wa yajibu 'alal muta'allimi ayyan wa bitahsilil ilmi ridallah. Wajib terhadap orang yang berguru menuntut ilmu, niat yang pertama bitahsilil ilmi, dengan menghasilkan ilmu, niat yang pertama ridallah, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau tadi niat ngajinya itu niatnya itu tuh. Niat yang pertama agar ilmu itu berhasil ridhollahi ta'ala. Niat pertama hasilnya ilmu yaitu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin dipuji tetangga, bukan dipuji seseorang, bukan, tapi menghadap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mengharap ridhonya Allah? Karena ngajilah pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pekerjaan itu ada yang dibenci oleh Allah, ada yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana pekerjaan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Salat, ngaji. Nah berarti orang sholat, orang ngaji, dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada begunya Allah. Allah tidak suka terhadap orang yang kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau pengen tahu orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya 1 bulan kita kagak ngaji, itu berarti 1 bulan kita ada di dalam kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Maka pentingnya ngaji itu gitu. Pertama apa? Ridallah, mengharap ridhonya Allah Subhanahu. Karena hanya ada di dalam ngaji lah ridhonya itu akan Allah berikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan harap apa-apa. Yang kedua, niat wajib bagi muta'alim, sifatnya wajib bagi orang yang belajar agar ilmunya bisa berhasil. Pertama, niat mengharap ridhonya Allah, dan yang kedua wa izalatil jahli, menghilangkan kebodohan, an-nafsihi, dari diri sendiri. Niatnya itu dulu tuh. Ini mah ngaji, habis ngaji negorin orang mulu. Gak usah ngomenin orang lain mulu, biarin orang lain gimana kayak intinya begitu. Wa izalatil jahli an-nafsi, menghilangkan kebodohan, an-nafsi, dari diri kita sendiri. Imam dikomentarin mulu padahal dia juga belum benar. Itu tuh. Awas ini ya. Oh dia masalah itu bener ya, komentarin nggak boleh. Masih ya. Jadi ngoreksi orang mulu, giliran dirinya dikoreksi mengambek. Oh benar. Gitu tuh, nggak boleh begitu tuh. Gereja mah begitu mah. Jadi niat agar bisa hasil ilmu itu pertama mengharap ridhonya Allah, dan yang kedua menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Karena kalau kagak ngaji repot bisa jampe adus akan kawin mah ayang. Aduh. Mureje marah. Ayang sampai adus itu bisa. Terus penting masal man. Itu bisa itu asal cakrup itu. Cakrup. Apa? Harus ada membedakan mana ibadah dan bukan ibadah. Mana yang membedakan ibadah dan bukan ibadah? Yaitu niat. Mandi ngabeusan badan, mandi besar pun ngabeusan badan. Bedanya mana? Hari adus mandi besar mah pakai niat, hari mandi udang es mah tuh make niat. Orang mah yang boga pamajikan kan? Penting isuk-isuk mandi
tapi tas make pamajikan diniatkan ibadah hari nu mandi biasa mah henteu ibadah teh biasa bae gitu nya Karena si banget bae. wah masih banget nya atuh si banget teh geus eueuh ibadahan bukan apa masih wa izalatil jahli an nafsi. Yang kedua menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Itu tuh jadi niat yang kedua agar hasilmu menghilangkan kebodohan dari badan sendiri. Dan berikutnya wa ansa iril juhal, dan berikutnya daripada orang-orang yang lain yang bodoh. Nah setelah kita bisa baru kita ajarkan. Baru gitu tuh. Ini mah belajar kagak apa kagak yang lain komen mulu begitu tuh ya, belajar kagak apa lain di komen mulu nih. Kalau mau komen berarti kitanya sudah belajar. Oh itu salah no, kita kasih tahu karena emang dia bodoh. Wa ansa iril juhal, niat berikutnya menghilangkan kebodohan untuk orang lain. Kata kita itu ruku bukan begitu, no sujud bukan begitu, mungkin karena dia belum belajar. Nah kita sudah belajar, wajib kita ngasih tahu. Nah itu kewajiban kita. Iril juhal, hilangkan kebodohan dari kita dan kebodohan untuk orang lain. Awas nih. Makanya kalau komen-komen doang mah kitanya kagak belajar mah nanti ribet kita. Coba gimana kalau lu pinter mah? Nanti kan begitu. Tapi kalau kita udah belajar nih begini, sujud begini, tahiyat begini. Oh, ini mah yang lain di komen lu giliran ditanya mah puyeng. Mah kagak bisa jawab. Maka pertama menghilangkan kebodohan dan berikutnya menghilangkan kebodohan untuk orang lain setelah kita mampu untuk belajar. Dan berikutnya wa ihyaiddin, menghidupkan agama. Jadi menuntut ilmu tujuannya menghidupkan agama. Agama Islam ini bisa hidup jika orang Islamnya sadar dengan kewajiban. Mana kewajiban orang Islam? Yaitu menuntut ilmu. Kenapa agama kita ini ancur-ancuran? Karena orang Islamnya sudah kagak sadar dengan kewajiban masing-masing. Padahal mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia orang bodoh, wajib hukumnya menuntut ilmu. Karena orang Islam. Maka jika tidak menuntut ilmu, maka agama akan hancur dengan sendirinya, tidak harus dihancurkan oleh orang lain. Jadi ternyata bangsa dan negara kita hancur ini diulahkan orang Islamnya sendiri, tidak tahu masing-masing kewajiban, pejabatnya tidak tahu kewajiban, kiainya tidak tahu kewajiban masing-masing, ngumpulin jabatan harta segala macam. Akhirnya mah agama diolok-olok, diem saja. Padahal tujuan agama menuntut ilmu wa ihyaiddin, menghidupkan agama kita ya agama Islam. Alhamdulillah. Wa ibqa'il Islam bil ilmi, berikutnya agar terus tegak agama Islam bil ilmi, yaitu dengan orang-orang yang berilmu. Karena agama jika dipegang bukan bidangnya, bukan ahlinya, berfatwa bukan ahlinya, tentu dia akan berfatwa asal-asalan. Belum kawin beda agama diperboleh, kan begitu kan? Karena hukum terlalu bebas, liberal kan itu. Karena apa? Karena hukum terlalu bebas. Karena apa? Karena ia tidak berilmu. Maka tujuan menuntut ilmu wa ibqa'il Islam bil ilmi, agar tegak Islam yaitu dengan orang-orang yang berilmu. Berikutnya wa yanwi bihi asyukra ala nikmatil hati wa sihatil badan. Berikutnya wajib menuntut ilmu itu niat kita syukur atas nikmat Allah berikan akal kepada kita.
Jadi wajib menuntut ilmu itu tanda syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan akal sehat kepada kita. Ini akal kita sehat. Maka tanda cara syukur akal sehat kita ini yaitu dengan cara menuntut ilmu. Berarti orang yang tidak menuntut ilmu, dia tidak bersyukur atas nikmat akal yang telah Allah berikan. Masya Allah. Wasihatil badan, dan bersyukur atas nikmat sehat badan yang Allah berikan. Alhamdulillah. Itu niat wajib kita menuntut itu. Dan berikutnya wala yanwi bihi iqbalan nas ilaihi, maka tidak boleh kita menuntut ilmu iqbalan nas agar orang-orang mengikuti kita. Pengen banyak jamaahnya. Lah gua mau ngaji biar gua banyak jamaahnya. Salah. Ada harapan agar dia diikuti oleh orang lain, ingin dipuji-puji oleh orang lain, ingin dimulia-mulia oleh orang lain. Itu niatnya tidak begitu. Maka wala yanwi bihi iqbalan nas, tidak boleh sang penuntut ilmu niat menuntut ilmunya iqbalan nas ilaihi, agar manusia tunduk patuh terhadapnya. Na'udzubillah. Wastijlabi mata'i dunya, dan orang menuntut ilmu tidak boleh ada niat dari ilmunya untuk mengambil kehidupan dunia wal ikram, dan kemuliaan inda sultan, yaitu ketika di para raja atau pemimpin, wa ghairihi, dan daripada sultan. Jadi tidak boleh orang menuntut ilmu kalau seandainya sudah berilmu kan gua deket sama pejabat. Kalau sudah dekat sama pejabat kan gua dikasih jatah sama pejabat. Itu tidak boleh ada niat begitu. Karena apa? Karena ketika sudah masuk uang daripada pejabat misalkan, karena kita ingin itu, maka sudah tidak ada kemuliaan di dalam ilmu tersebut. Bahkan orang tersebut yang berilmu pun sudah tidak ada wibawa. Na'udzubillah. Gaul boleh dengan siapapun, gaul boleh dengan pejabat, dengan presiden, dengan segala macam gaul. Tetapi berilmu kita bukan ingin diberi oleh pejabat atau bukan ingin dimuliakan oleh pejabat. Niatnya begitu. Ingatin tuh. Pertama, ilmu itu bisa hasil dengan cara kasab. Yang kedua dengan cara sama kasab, berarti kayak kita mau sorogan itu kalau malam Rabu tuh kita sendiri itu namanya kasab. Yang kedua sama'i ini ya seperti ini, dengan cara mendengar. Dua-duanya insya Allah jika kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Tanahara. Watlub bi ilmin, wajib kita menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini tidak gampang, butuh proses, butuh waktu yang lama, minimal 15 tahun. Minimal 15 tahun. Jadi kalau sekolah dari lulus SD, sanawiyah, SMA, kuliah, minimal kan S2 lah. Dan kalau sambil kuliah minimal S2, ini mengaji seminggu sekali yang langsung bisa. Susah. Minimal 15 tahun, itu pun kontinu ngajinya. Nah ini mah seminggu sekali ya. Alhamdulillah. Ini mah kan ngaji mudah-mudahan. Ngajinya ngaji mudah-mudahan aja. Ini mah mudah-mudahan daripada udah mendingan ngaji ya. Alhamdulillah, daripada kagak sama sekali. Masya Allah. Maksudnya diwalayan lebih iqbalan nas. Jadi niat kita menuntut ilmu bukan ingin manusia berdatangan kepada kita dan kita gara-gara berilmu datang urusan dunia dan kita dimuliakan oleh raja. Na'udzubillah min dzalik. Adapun nanti manusia memuliakan kepada kita karena ilmu kita, bukan berarti kita ingin dimuliakan. Emang itu mah sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu.
yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat manusia, yaitu orang-orang yang berilmu. Tidak harus kita minta, Allah langsung yang mengangkat derajatnya, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kajian pada malam ini walaupun sekelumit bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah menuntut ilmu. Alhamdulillah. Alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimulidi bighani salaminal balwa ya Allah ibadallah rijalallah abizuna li ajlillah wa qur'anana lillah asya'na bifadlillah wa ya aqtab wa ya amjad wa ya sadat wa ya amqab wa antum ya ulil albab ta'ala wa ansara lillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amri qasadnakum fasuntu amrakum lillah faya rabbi bisadati tahaqqali isarati asadati bisarati wa yasbu'aqna lillah bikasbil huzni an aini wa raf'il baini min baini wa nafsil kayfi wal aini binaril wajhi ya Allah salatullah maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi illallah